Yang penting gimana video tersebut sekiranya bisa lah untuk membuat juri ini nih yang harusnya lebih ditingkatkan lagi untuk ikut belajar di Karanganyar begitu. Ya, jadi selanjutnya untuk teman-teman yang masih bingung gimana cara membuat video tersebut menjadi bagus dari pergerakan kamera dan juga gimana sih video yang menarik orang untuk menonton video kalian. Nah, itu bisa ditanyakan, nanti akan dibantu dijawab oleh yang di depan. Amin. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat singguri rapati semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua komunitas film di Kabupaten Pati, yaitu Sego Gandul Film, yang kedua sebagai ketua YouTuber Kabupaten Pati, ya, yang intinya saya secara pribadi cuma menang tua, sebenarnya secara kemampuan masih pintar teman-teman semuanya. Saya meyakini hal itu, makanya nanti kalau saya di depan kok nggak bisa, saya suruh jambil Mas Heru. Segmen ini nanti pokoknya kami ngikut saja. Ribon saya ini, yang penting Pati, khususnya Jawa Tengah, khususnya Indonesia bisa merubah cara dan pola pikir teman-teman semuanya melalui audio visual yang dibuat ataupun yang teman-teman buat semuanya. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup itu untuk perkenalan saya pribadi. Terima kasih. Akan melakukan pengambilan gambar, akan syuting dan lain sebagainya. Nah, saya persilahkan dua pertanyaan pertama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Nama saya Adinda Ramija. Hai Adinda. Dari SMA Negeri 2 Pati. Mau bertanya tentang video yang akan dibuat itu. Gimana ya kalau misalnya keterbatasan alat, seperti misalnya kameranya cuma ada handphone, itu gimana cara menanggulanginya? Apa dengan aplikasi apa? Terus audionya gimana? Ya udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Mas Jarwo ya, tips paling efektif kalau kita bikin film dengan hanya menggunakan satu kamera itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian kedua kepada Mas Faiz, ketika kita bikin film tanpa mengikuti runtutan proses pembuatan skenario seperti tadi, apakah bisa kita bedakan ketika film itu sudah jadi? Ya, terima kasih. Tapi kalau kita membuat sebuah seni ataupun sebuah karya, dan di situ kelasnya sebuah kompetisi ataupun sebuah karya yang ibaratnya profit ataupun non profit, itu yang pertama. Seperti halnya saat kita ditanya, mohon maaf sekali lagi, apabila kita yang beragama Muslim, siapakah orang yang kita hargai pertama kali? Kanjeng Nabi. Ibu baru bapak. Artinya apa? Dalam hal ini, untuk alat yang minim, kalau kita ranahnya ranah festival maupun kompetisi, alat itu di nomor 2 kan. Yang utama apa? Ide baru aspek yang lain. Karena aspek yang lain mempercantik visual. Adapun audio, bahkan apa itu namanya, gambar cantik dan lain-lain, itu pendukung. Tapi yang utama itu tetap ide. Mbak Adinda, kalau nanti kita membuat sebuah karya tapi keterbatasan aplikasi, sebenarnya apalagi masih muda ya, sebenarnya tinggal proses mau belajar apa tidaknya dulu. Karena semua aplikasi editing itu sama. Yang menjadi masalah itu bukan aplikasinya, tetapi hasil. Ya.
Sebuah festival, sebuah karya itu jarang sekali dilihat ngeditnya pakai apa. Ya, ngedit pakai apa? Oke lah kalau sekelas pro sih, ya mulai dari hardware maupun software otomatis yang high class ya. Tapi kalau sebuah proses dalam hal ini untuk festival maupun kompetisi ataupun karya yang kita ibarat kata kita belajar, asal kita tabrak. Tapi melihat dengan alat apa adanya, teman-teman bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Berarti teman-teman sebenarnya mempunyai inisiatif yang luar biasa. Ya. Yang bermasalah hanya saja untuk teman-teman pemula mikirnya itu saya kehabisan ide. Yang sangat sering dijumpai, aku kentekan ide mas. Aku kentekan ide le. Itu bukan cuma 1-2 ya, jadi kita gali dari lingkungan terdekat kita. Mungkin jawaban dari Mbak Adinda cukup ya, kalau nanti bisa ditambah sama Mas Kunchoro monggo. Ya, sama halnya dulu pakai seluloid mas. Saat kita ngedit itu bener-bener dicatat adegan yang benar itu menit kesekian, detik kesekian dicatat, nanti di-cut. Cut itu kan bahasa cut itu kan dari arti potong, ya dipotong cekrek tempel nih. Kalau sekarang kan enak, kalungan kamera di SLR ngalor ngidul nyetan ngulon kayak becak itu penumpang juga peng seket yang jadi hiji. Tapi kan gaya, ya enggak? Itu yang terjadi seperti itu. Makanya orang-orang Kawak itu titik kayak Mas Jarwo buat ngitik, wah cari langsung tes karena feeling so good kan seperti itu. Jadi itu sedikit tambahan. Artinya tahapan-tahapan yang terlalu sulit boleh dilewati asalkan masih tetap ada praproduksi. Kalau nggak ada praproduksi kok langsung produksi mustahil. Jadi Pak tadi disampaikan mengenai naskah kan rata-rata itu mungkin saya belum tahu durasinya, apakah untuk durasi normal film mungkin di atas 1 jam. Namun dalam beberapa katakanlah lomba atau kompetisi itu ada permintaan 5 menit, 3 menit, bahkan 1 menit. Nah itu gimana cara mengembangkan naskah? Kalau tadi kan ada sekian tahap, durasi cuma 5 menit, bahkan 1 menit, hampir seperti iklan. Gimana cara mengembangkan ada permasalahan, kemudian bagaimana menemukan turning point yang bagus. Nah, mohon diberikan tipsnya. Kemudian yang kedua, kalau mengenai tadi ada pembahasan mengenai kamera, itu kalau 1 oke, sama kualitasnya. Kemudian kalau lebih dari 1, apakah harus sama? Kalau enggak, masing-masing punya karakter. Gimana kita bisa ngatur supaya kamera itu beda, sudut ini beda lagi. Nah itu mohon petunjuk dari rekan. Terima kasih. Bagaimana sih kita mengemas film-film dokumenter tersebut menjadi film yang menarik gitu Pak? Cukup. Yang perlu diingat adalah keterkaitan naratif cerita. Selama unsur naratif yang saya sebutkan tadi masih masuk akal dan logis ketika disampaikan, tidak ada batasan, bahkan 1 menit pun bisa tersampaikan. Nah, kalau mau misalkan kita katakanlah bikin iklan saja, kita belajar dari iklan Thailand. Nah, mereka iklan yang 3 menit saja bisa membawa emosi penonton, bisa ikut merasakan ada dalam sebuah kejadian itu. Nah, untuk bisa menyampaikan itu, saya rasa tidak perlu ada batasan waktu. Seperti tadi yang Mas Alot sebutkan, ketika ada sebuah kompetisi dan bahkan dalam frame 1 5 detik pun kalau cerita dan maksud tersampaikan, buat apa bertele-tele kita gitu loh. Kecuali ketika ada tuntutan dari industri memang harus 10 menit, 15 menit dan lain sebagainya. Nah itu tergantung kebutuhan. Nah kurang lebih seperti itu. Ya, video baik itu versi baik yang seperti apa? Kalau baik, mohon maaf, berdasarkan Mas Jarwo itu coro ibarat KKM itu sangat tinggi. Nah gitu. Tapi kalau baik versi wong pati katakan Pak, yang penting nonton gambarnya bokeh. Itu yang terkini, realita Mas. Ya. Iya, wow, pokoknya nek pati itu tanpa dangdut ya gak mungkin goyang Mas. Terus pokoknya nah orang nonton ya sepaneng Mas. Jadi nek jenengan menyampaikan ibarat kata ngono wae ya bubar jalan mundur ngantuk aku ngene lho.
sambil refreshing ngabung temen. Oh iya ora. Kebetulan senang dicekeli mic ya. Jadi sekali lagi tergantung pasar, Mas. Kalau kita pasarnya pasar industri yang sifatnya layar lebar, untuk video baik ya minimal harus standar. Standar dalam hal ini standar industri film layar lebar juga kan. Kalau kita standarnya standar film dokumenter, nggak dokumennya awake dhewe, ya tergantung kepunyaan kita. Nah, masalah nambah sedikit tadi, Mas Gusto tadi, bagaimana tip multicam? Intinya kalau secara pribadi tadi yang saya tangkap itu jenis. Kalau jenis yang high class, bener apa yang disampaikan Mas Jarwo. Ya, tapi kalau standar yang untuk daerah-daerah kita sementara baru senang. Intinya sing mereknya podo dan serinya podo. Yang mau saya tanyakan itu tentang macam-macam view kayak high angle, low angle itu memiliki makna nggak sih? Maksudnya kalau kita high angle itu mencerminkan kita gimana gitu. Terima kasih. Yang paling baik memilih salah satu divisi atau paling baik mempelajari semuanya. Yang paling dibutuhkan, bukan yang lebih dibutuhkan. Kalau setiap yang pengalaman saya ketika menulis skenario kan dari runtutan tadi seperti Pak Faiz bilang tadi kan seperti itu. Saya selalu terhambat ketika di treatment, Pak. Di treatment saya selalu terhambat. Nah itu bisa membutuhkan 1 minggu treatment itu jadi, baru ke skenario gitu. Nanti untuk scene 1 adegan ini dia diambil dari sini. Setelah itu over shoulder. Setelah itu point of view. Setelah itu nanti karena di sini baru genting-gentingnya, ya paling enggak rodok high angle. Karena didatangi preman paling enggak low angle. Itu ada maknanya semua, Mas Ganteng. Ya, dan duta asal puter enggak ada. Emang enggak ada. Yang penting roknya rodok kita marah-marah. Contoh, jenengan kematian gue juga low angle lucu. Contohnya seperti itu lah. Low angle. Dan jika preman kok high angle, ya premannya jadi kepentet, Pak. Apakah itu berfungsi? Sangat berfungsi. Detailnya nanti ya, wih dasar tak cetak kisah. Ya wis, nek gue mesra-mesraan, sing penting kamera kenceng meripat. Nek gue preman-premanan, sing penting kamera rodok mundur. Nek gue sedih-sedihan, sing penting kamera rodok munggah. Ini bahasa bodoh saya seperti itu. Nah, jadi tidak asal ngawur. Yang namanya ngambil itu nggak boleh ngawur. Semuanya ada motivasinya. Apa motivasi panjenengan mengambil dari sisi ini? Ada motivasi. Saya tak ngadeg ya, suwi nggak ngadeg ya. Mohon maaf, mas saya yang belakang ngadeg apa enggak itu? Ngadeg ya. Iya. Jadi gitu, Mas. Nah, yang sebelah kanan juga ada Mas Heru juga. Ya, teman saya dari Klaten, Sugeng Rawon, Pak. Mas, ya. Jadi apa artinya yang namanya sebuah motivasi pengambilan sangat berpengaruh. Kalau yang kita bicara filmmaker yang disampaikan di ruang ini, ya harus sesuai yang disampaikan Mas Jarwo dan teman-teman tadi. Tapi pas divisualkan ternyata tidak memenuhi apa yang kita inginkan sebelumnya. Kayak gitu, cara minimalisir hal tersebut supaya tidak terjadi bagaimana? Dan yang kedua, ada biasanya nih saat reki antara sutradara dan DOP itu tuh banyak percekcokan dan perbedaan pendapat. Sebenarnya ini pertanyaan klise, tapi menurut saya belum pernah mendapatkan jawaban yang sesuai masuk di pikiran saya. Nah itu bagaimana caranya, siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah, dan bagaimana caranya supaya produksi tetap bisa berjalan menjaga mood dari seluruh kru yang ada. Terus selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir, lebih ke DOP lagi, bagaimana cara membuat adegan yang kontras tapi tetap logis dan efisien. Terima kasih. Apalagi jenengan mesti ini kurang mendalamnya, maksudnya jenengan mau tanya lagi juga bingung, ngomong tanya terus ya oke, apalagi sama dosen.
Saya ya elek-elek tahu sekolah. Dan jadi sehebat apapun, sekelas Hanung Bramantyo, sekelas Iva Ivansyah, sekelas Mas Jarwo, sekelas direktur sing luar biasa pun, penulis skenario luar biasa pun, saat di bangku sekolah kejadiannya sama jenengan ya sama teman-teman ini juga sama dengan saya dan sama seperti Mas Jarwo. Matur suwun. Jangan matikan kreativitas Anda atau kreativitas mematikan Anda.